Gue mau ucapin selamat datang buat lo yang klik video ini dengan pemikiran dan pertanyaan kayak gini. Mending mana bang? Poco M7 Pro 5G atau Poco M6 Pro? Ya paling worth it mana nih? Upgrade M6 Pro ke M7 nggak sih? Ya setelah berbulan-bulan HP ini launch ya. Gue juga masih bingung kalau lo masih penasaran dan buka terus nonton video ini sih. Ya gue paham lah ya, karena yang namanya beli HP itu kan ya investasi yang panjang ya. Apalagi kalau budgetnya pas-pasan pasti pengen banget dapet spek maksimal di harga yang masuk akal. Dan pas banget nih sekarang duitnya baru kekumpul pas video kita tayang. Nah di video kali ini kita bakal bahas perbedaan dari kedua HP ini dengan 6 poin utama: spesifikasi, desain, display, OS, performance gaming, dan juga kamera. Jadi setelah nonton video ini lo mungkin bakal dapat pencerahan yang jelas soal apakah M7 Pro 5G itu beneran upgrade yang worth it atau ya tetap di M6 Pro itu masih cukup. Oke, kita mulai langsung aja dari dapur pacunya. Yang untuk kedua HP ini punya chipset yang berbeda. Poco M7 Pro pakai Dimensity 7025 Ultra dan Poco M6 Pro pakai Helio G99 Ultra. Fabrikasinya sama di 6 nanometer. Tapi yang ngebedain adalah clock speed 2 core performance-nya di Dimensity 7025 lebih sedikit kencang dibanding G99 Ultra. Dan jelas kalau kedua HP ini beda dari segi konektivitasnya, yang mana si Poco M7 Pro ini udah support 5G, sedangkan yang M6 Pro itu belum. Jadi buat lo yang daerahnya udah ada sinyal 5G dan pengen rasain experience-nya yang di atas 5G, mungkin akan lebih cocok kalau lo pakai si M7 Pro ini. Dan untuk RAM keduanya sama-sama pakai LPDDR4X dan storage UFS 2.2 dengan varian sama pula di 8256. Baterainya juga masih sama di sekitar 5000 mAh dan M6 Pro kemarin nawarin teknologi fast charge 67 watt. Tapi kalau sekarang M7 Pro 5G malah main di 45 watt. Ya positive thinking aja lah. Terobosan baru dari Poco di sini untuk bisa ngebiarin lu lebih merenung lebih lama pas ngecas si M7 Pro-nya. Kalau cuma lihat dari tabel spek sih M7 Pro menang ya dari chipset dan konektivitasnya. M6 Pro menang dari kecepatan dan ngecasnya. Tapi kita kan nggak mau cuma di atas kertas saja. Gimana kalau langsung intip ke performance benchmarknya? Kita mulai nih dari Antutunya. M7 Pro itu bisa dapat 459 ribuan. Lebih unggul dari M6 Pro di 432 ribuan. Ini sesuai lah sama ekspektasi kita. Chipset yang lebih kencang, lebih baru ya pasti lebih oke. Di Geekbench juga skor single core-nya M7 Pro itu 947, di jauh ninggalin M6 Pro itu di 726. Begitu pula di multicore-nya M7 itu di 2200-an dan M6-nya di 1900-an. Tapi ada yang aneh nih, di 3D Mark Slingshot M7 Pro justru dapat skor lebih rendah di 3200-an, sedangkan si M6-nya di 3700-an. Ini jadi tanda-tanda performance grafisnya M6 Pro kok bisa lebih unggul ya. Untuk test wildlife-nya M7 itu nggak support API Vulkan di mode ini. Sementara M6 Pro dapat skor di 1200-an. Jadi kita nggak bisa bandingin langsung ya. Yang sebenarnya sih kalau lu lihat lagi dari spek si Dimensity 7025 ada satu kelemahannya, yaitu tipe GPU yang digunakan. Yaitu bukan Mali, melainkan IMG BXM, which is GPU yang kuring banget yang di launch sama MediaTek. Gua aja sampai heran kenapa ada GPU ini di jajaran MediaTek yang baru. Jadi buat poinnya jatuh ke siapa? Ya jujur aja agak sedikit bingung ya. M7 Pro ini unggul di 5G dan performance CPU-nya, tapi M6 Pro ini malah lebih unggul di kecepatan charging dan performance grafisnya. Karena keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya yang cukup krusial juga ya. Jadi segmen spesifikasi ini ya gue kasih poin 1 gratis lah ya. Karena bisa dikatakan ini masih balance lah. Atau skip aja lah. Karena ya kita langsung ke pengetesan realnya nanti. Oke? Tapi ya sekarang kita lanjut aja ke segmen kedua, yaitu desainnya ya. Yang kalau gue boleh jujur ya, secara fisik gue lebih demen sama Poco M7 Pro ya. Kalau dilihat dari belakang, kedua HP ini punya konsep dual tone juga yang khas Poco. Tapi M7 Pro 5G ini punya modul kamera yang lebih kelihatan lebih modern, minimalis dengan lingkaran yang lebih rapi. Sementara M6 Pro modulnya itu tetap ya ngebam aja ya. Kalau soal build quality, keduanya pakai material plastik, yang mana M6 Pro ini punya tekstur matte di bagian belakangnya. Ini bikin HP-nya nggak gampang kotor karena sidik jari, sementara M6 Pro ya ini udah kotor aja di pegang tangan gua ya. Tapi anehnya pas digenggam Poco M6 Pro itu malah lebih terasa solid ya. Mungkin karena bobot dan desainnya yang lebih kotak gitu, bikin feel-nya tuh terasa lebih mantap di tangan. Tapi ada satu poin yang bikin di M7 Pro 5G ini naik kelas ya, yaitu dia udah ada sertifikasi IP64 untuk ketahanan debu dan percikan air. Dan M6 Pro itu cuma IP54 aja. Nah, apa sih yang ngebedain? Ya gampangnya angka pertama 6 di 64 itu artinya ya dia tahan debu total ya
nggak ada debu yang bisa masuk ke handphonenya. Angka 4 ya artinya percikan air dari segala arah. Sementara M6 Pro angka pertamanya itu 5, berarti bisa tahan debu, tapi tahan debu yang lebih halus lah. Sedangkan angka 4-nya sama, tahan percikan air. Jadi kalau M7 Pro itu 5G ketumpahan air, kena hujan rintik-rintik ya, tapi nggak kencang gitu ya ini bakal lebih aman. Nggak disarankan memang buat dicelupin, apalagi di bawah nyebur ya. Sekarang kita intip bagian samping ya, yaitu kedua HP ini masih sama-sama punya jack audio 3,5 mili. Jadi buat lo yang suka pakai earphone kabel, yaitu aman. Port-portnya juga USB Type-C di keduanya, dan kedua HP ini sama-sama pakai tipe SIM tray hybrid. Artinya lo bisa pilih antara pasang 2 kartu SIM atau 1 SIM dengan 1 micro SD. Jadi jelas poin di segmen ini sih untuk bagian desain ya jatuh ke Poco M7 Pro 5G lah. Karena gue mempertimbangkan banget dari segi finishing, desainnya, dan ketahanan dari kedua HP ini. Sekarang kita masuk segmen ketiga, yaitu bagian display. Ya, keduanya sama-sama pakai AMOLED ya 6,67 inci, resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz. Jadi pengalaman scrolling dan main game dijamin mulus, bahkan touch sampling rate-nya sama-sama di 240 Hz. Bikin responsivitas layarnya masih oke, dan kedua layarnya ini juga udah dilindungi sama Corning Gorilla Glass 5. Jadi aman buat baret-baret halus. Oh ya, satu lagi, sensor sidik jari keduanya udah pakai model dalam layar, jadi secara look dan penggunaan terasa lebih modern. Untuk tingkat kecerahan secara kertas, M7 Pro itu lebih unggul karena punya brightness peak-nya itu hingga 2100 nits, sedangkan M6 Pro masih di 1400 nits. Tapi dalam pengetesan kita, M7 Pro ini punya peak brightness-nya di 1400 nits aja, sedangkan kalau di M6 Pro itu di 1000 nits aja. Ya, gua nggak bisa bilang klaimnya Poco itu beda, tapi mungkin kondisi testing mereka berbeda dengan kita ya. Tapi secara overall, keduanya kalau gua bawa keluar ruangan, karena terik matahari, layarnya masih kelihatan jelas dan nyaman untuk dipakai. Dan dari segi warna keduanya sudah sama-sama enak dipandang, punya kontras AMOLED yang tinggi, khas AMOLED lah ya. Dan respons touch-nya udah cukup responsif, tapi M7 Pro punya sentuhan ekstra dengan dukungan PWM dimming di 1920 Hz ya, yang bikin mata lebih nyaman pas dipakai kondisi cahaya redup. Buat lo yang sering rebahan di kamar sambil doom scrolling sebelum tidur, fitur ini lumayan nyelamatin mata lo biar nggak cepat pegel. Selain itu, M7 Pro juga udah didukung sama Dolby Vision dan juga HDR10+, bikin nonton film ataupun series Netflix itu lebih makin mantep ya, warnanya lebih hidup, detail di area gelap ataupun terang juga lebih kelihatan. Jadi di segmen ini jelas kecerahan yang lebih tinggi, dukungan teknologi HDR, M7 Pro lebih unggul. Poin ketiga mutlak jatuh ke M7 Pro 5G. Oke, skor sementara di 3-1 ya. M7 Pro 5G unggul telak, tapi perjalanan masih panjang. Sekarang kita masuk ke segmen 4, OS alias sistem operasi ya. Ya, kabar baiknya kedua HP yang gua review ini sekarang ini sama-sama udah jalan di Android 15 yang terbaru. Jadi dari sisi versi Android posisinya sama rata ya. Yang beda adalah di versi HyperOS-nya. M7 Pro itu di jalan di HyperOS 2.0.2010, sedangkan M6 Pro di HyperOS 2.0.2030. Yang angkanya beda dikit ini sebenarnya sih nggak terlalu ngaruh besar buat fitur intinya ya. Tapi kadang ada perbedaan minor kayak optimasi performance-nya, perbaikan bug, atau UI tweak kecil yang nggak selalu diumumin sama Poco. Nah, ini yang menarik nih. Kita semua tahu lah ya, HP-HP Xiaomi ataupun Poco itu sering banget jadi bahan pencandaan karena OS-nya selalu nyelipin iklan di beberapa tempat. Tapi di Poco M7 Pro 5G, gua nggak nemuin sama sekali iklan nyempil selama pemakaian. Bener-bener clean bahkan di aplikasi bawaannya. Sementara M6 Pro ya masih ada iklan, tapi cuma nongol ya di momen tertentu pas lo buka aplikasi bawaan kayak Mi Browser, Mi Video, Music, dan kawan-kawannya. Di luar itu aman-aman aja. Jadi pengalaman gue M7 Pro 5G ini lebih bersih dan nyaman buat dipakai sehari-hari. Apalagi kalau lo tipe orang yang benci banget sama pop-up iklan random gitu ya. Dengan pertimbangan itu sih di segmen OS ini udah jelas ya, M7 Pro ditambah juga dukungannya lebih lama ya untuk update OS-nya. Oke, skor sementara di part 1 M7 Pro pasti jelas unggul ya, tapi ini dia segmen yang paling krusial buat para gamer, yaitu performance gamingnya. Kita mulai dari games juta umat, Mobile Legends. Settingan kita buat sama-sama di grafik ultra dan frame rate super. Nah, di sini ada keanehannya. Walaupun settingan super itu harusnya 90 fps, tapi keduanya cuma bisa jalan di 60 fps saja. Mungkin kita harus nunggu update dari gamenya biar kedua HP ini bisa unlock frame rate yang lebih tinggi,
Atau ya memang sudah jadi limitasi Poco karena udah beberapa bulan ini tidak ada pembaruan. Dan dari hasil tes 30 menit keduanya sama-sama dapat average jadi FPS 56 yang artinya sama-sama stabil dan nyaman banget buat mainnya. Lalu konsumsi daya dan baterainya juga berkurang juga nggak beda jauh, cuma suhu M7 Pro ini sedikit lebih hangat yaitu di 39-40 derajat, sedangkan Poco M6 Pro lebih adem di 34-35 derajat aja. Lanjut ke game PUBG Mobile, di sini bedanya kerasa banget dari awal. M6 Pro udah support frame rate extreme 60 fps, sedangkan M7-nya ini cuma bisa sampai ultra 45 fps. Ini PR banget buat Poco di M7 Pro. Dari hasil tes 30 menit, M6 Pro itu bisa stabil di average 51 walau kadang suka naik turun dari 60 ya, sedangkan M7 Pro cuma average-nya 40 fps yang stabil. Meskipun M7 Pro itu 5G stabil ya, main di 40 fps jelas beda rasanya sama 50 fps. Baterai M6 Pro itu berkurang 9%, sementara M6 Pro itu di 8%. Sedangkan suhunya yang nggak beda jauh ya. Dan buat Garena Delta Force di sini lagi-lagi M6 Pro dapat settingan yang lebih tinggi, yaitu frame rate ultimate 60 fps. Sedangkan M7 Pro itu cuma di high doang. Hasilnya M6 Pro bisa dapat average 46 fps dengan suhu lebih sedikit panas di 40-41 derajat, sedangkan M7-nya ini stabil di 38 fps aja dengan suhu yang lebih adem di 35-36 derajat. Yang menariknya konsumsi daya keduanya ini tipisnya beda banget, padahal M6 Pro itu kerja lebih keras. Artinya M6 Pro ini lebih efisien di game ini. Nah ini dia nih, game penghancur HP kentang alias Genshin Impact. Settingan kita buka semua sama di grafik lowest dengan frame rate 60. Hasilnya kedua itu sama-sama nggak bisa stabil di 60 fps. M7 Pro itu dapat rata-rata di 39 fps, sementara M6 Pro sedikit lebih unggul yaitu di 40 fps. Secara gameplay sih gue juga berasa lebih smooth lah di M6 Pro dibanding M7 Pro, dan daya konsumsi plus suhunya keduanya juga hampir sama dengan baterai berkurang sekitar 10%. Jadi di segmen performance gaming, walaupun M7 Pro 5G ini punya chipset yang lebih baru, tapi ternyata M6 Pro ini lebih unggul karena banyak game yang belum optimal untuk chipsetnya si HP ini. Plus M6 Pro itu dapat settingan frame rate yang lebih tinggi di PUBG kayak Delta Force juga, dan efisiensinya juga lebih oke. Jadi di segmen ini poin mutlak jatuh ke Poco M6 Pro. Lagi-lagi ini hipotesis gua karena tipe GPU yang digunakan sama MediaTek yang dipakai HP ini itu aneh. Dan gue agak menyayangkan sih kenapa Poco pakai chipset untuk varian ini ke M7 Pro-nya. Padahal M6 Pro itu kemarin udah the best recipe lah ya, udah terbaik ya. Sekarang dibuat keren dikit. Sekarang kita masuk aja deh ke segmen terakhir yang gak kalah penting, yaitu kamera ya. Ini dia yang paling jadi poin krusialnya juga, karena di segmen ini adalah pro dan kontranya yang lumayan bikin bingung. Di atas kertas, Poco M6 Pro punya konfigurasi kamera yang lebih lengkap. 3 kamera di belakang terdiri dari 64 megapiksel OIS, terus 8 megapiksel ultra wide, dan juga 1 kamera gimmick, serta kamera depannya di 16 megapiksel. Nah, M7 Pro 5G dia cuma punya 2 kamera doang, 50 megapiksel kamera utama dengan OIS-nya dan 1 kamera gimmick. Kamera depannya ya lebih besar lah di 20 megapiksel. Dilemanya nih di sini nih, M6 Pro punya lensa ultra wide yang sering banget kepake buat foto pemandangan atau foto bareng-bareng. Tapi M7 Pro ini nggak punya. Ini jelas kerugian besar buat si M7 Pro ya. Tapi di sisi lain, M7 Pro ini punya sensor kamera utama 50 megapiksel dengan sensor yang 1:1,9 inci ya, dengan bukan lensanya dia yang besar juga. Ditambah fitur ultrasense raw domain dan Poco Image Engine juga nih. Ini berarti secara teori hasil foto dari kamera utamanya M7 Pro, terutama kondisi low light, bakal lebih bagus, jernih, dan juga detail. Untuk kamera depan, M7 Pro 5G punya resolusi yang gede juga dibanding M6-nya yang 16 megapiksel. Jadi buat yang hobi selfie harusnya M7 Pro punya nilai plus. Nah, bagian video juga ada pembeda pentingnya ya. Kalau M6 Pro bisa rekam resolusi di 80p 60 fps, si M7 Pro ini cuma mentok di 30 fps aja. Ini jelas banget bikin video di M6 Pro kelihatan lebih mulus. Oh ya, satu lagi yang menarik keduanya yaitu sama-sama punya fitur AI di galeri buat foto kayak AI Cloud, AI Erase, sama AI Bokeh. Jadi lo bisa iseng-iseng hapus objek yang ganggu di foto lo atau bikin efek bokeh setelah lo foto.
Oke, di segmen kamera ini M6 Pro punya keunggulan di kelengkapan lensanya, terutama lensa ultrawide, dan juga di bagian perekaman videonya 1080p 60fps yang lebih mulus. Tapi M7 Pro 5G ini punya keunggulan kualitas sensor utama dari resolusi di kamera depan ya, karena keunggulan M6 Pro dengan lensa ultrawide dan video ini dirasa lebih fungsional untuk banyak orang. Poin di segmen kamera ya jelas saja gue kasih Poco M6 Pro lah ya. Nah, skor terakhir jadi 4-3 nih. Tapi jelas nih, hal-hal yang perlu gue komentarin lagi dan kenapa gue nggak sempat bahas si HP ini, HP ini M7 Pro tuh di awal launching, ya karena seri Poco yang lain itu lebih menarik, apalagi X7 Pro-nya gitu. M7 Pro itu kekurangannya cuma satu, yaitu di tipe chipset yang digunakan kok pakai Dimensity 7025, which is ini chipset yang agak aneh dirilis sama MediaTek. Ya, dan beberapa hal terbukti ya, untuk settingan gamenya dan performance GPU-nya juga jelas di bawahnya si M6 Pro, karena jelas G99 itu chipset yang udah oke banget. Tapi di sisi lain, M7 Pro ini tetap nawarin fitur-fitur yang lebih fresh ketimbang M6 Pro, M6 Pro ya. Yang gua harapin sih ya di M8 Pro-nya ya bakal bounce back pakai chipset yang lebih oke lah. Karena Poco seri M itu biasanya itu jadi market disruptor, atau ya Poco itu sering ganggu brand-brand lain lah. Makanya gua berharap seperti itu di next generation nih. Jadi ya gua nggak perlu bandingin lagi lah endingnya harus kayak gimana ya. Gua ada keluh kesah aja sih sama handphone ini. Ini HP bagus tapi ada yang perlu dikonsider. Dah gitu aja sih. Jadi mungkin itu aja pembahasan gue dari Poco M7 Pro. Maaf banget baru bahas sekarang ini, tapi diskusi tetap kita buka semuanya. Siapa tahu orang Poco nonton video ini dan kasih HP Poco M8-nya itu jadi lebih oke lagi. Tapi seperti biasa, jangan lupa kalau mau beli cek aja link di deskripsi, dan YouTube Shoppingnya udah kita kasih toko terbaik buat kalian, dan follow juga semua sosial media kita ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, semua di deskripsi, dan follow juga semua channel channel unboxing kita di Kong nggak di. Dan terakhir, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye bye.